Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praja Septianingsih. Saya berasal dari kelas D S1 Farmasi dan dengan NIM 2213016004. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa soal kimia dasar farmasi mengenai laju reaksi dan waktu paruh. Baiklah, langsung saja kita memasuki soal yang pertama, yaitu untuk soal yang pertama bisa dilihat pada layar, yaitu pada data, yaitu percobaan 1, 2, dan 3. Untuk pertanyaannya itu, yang A, tentukan ordo dari HgCl2 dan C2O4. Yang B, hitunglah nilai tetapan laju reaksi K atau konstanta. Dan C, hitunglah laju reaksi jika konsentrasi awal HgCl2 0,02 mol per liter dan C2O4 0,02 mol per liter. Langsung saja kita menyelesaikan pertanyaannya, yaitu yang A, tentukan ordo HgCl2 dan C2O4. Untuk ordo dari HgCl2 itu sendiri rumusnya adalah V2 per V3 sama dengan K dikali HgCl2 pangkat M dikali C2O4 pangkat N ya, per K dikali HgCl2 pangkat N dikali C2O4 pangkat M. Nah, di sini saya mengambil data percobaan 2 dan 3. Kenapa? Karena nilai pada C2O4-nya itu sama, sehingga kita dapat mendapatkan nilai ordo dari HgCl2. Untuk M dan N di sini melambangkan ordo ya. Untuk M itu sendiri melambangkan ordo dari HgCl2, sedangkan N itu melambangkan ordo dari C2O4. Baiklah, karena nilai K di sini sama, jadi bisa langsung kita hapus ya. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 7,1 dikali 10 pangkat min 5 per 3,5 dikali 10 pangkat min 5. Sama dengan 0,2 pangkat M dikali 0,3 pangkat M. Bisa per 0,1 pangkat N dikali 0,3 pangkat N. Nah, di sini bisa kita lihat bersama bahwa nilainya itu sama ya. Untuk nilai yang sama itu ada 10 pangkat min 5 dan 0,3 pangkat N. Jadi di sini bisa langsung kita coret saja. Maka hasilnya adalah 7,1 per 3,5 sama dengan 0,2 per 0,1 pangkat M. Maka didapat hasil 7,1 per 3,5 adalah 2,02 atau dapat dibulatkan menjadi 2 ya. Maka 2 sama dengan 2 pangkat M. Maka nilai M adalah 1. Selanjutnya kita mencari ordo dari C2O4 sama rumus sebelumnya. Namun pada pencarian ordo C2O4 ini kita menggunakan data 1 dan data 2. Karena untuk C2O4 ini kita harus mencari data yang memiliki nilai HgCl-nya itu yang sama ya. Nah, sama seperti sebelumnya ini, nilai K-nya sama, jadi kita langsung coret saja. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 5 per 7,1 dikali 10 pangkat min 5, sama dengan 0,2 pangkat M dikali 0,15 pangkat N per 0,2 pangkat M dikali 0,3 pangkat N. Sama seperti sebelumnya ini, ada angka yang sama juga, yaitu 0,2 pangkat M dan 10 pangkat min 5. Jadi ini kita langsung hapus saja, maka dapat hasilnya adalah 1,8 per 7,1 sama dengan 0,15 per 0,3 pangkat N. Maka dapat hasilnya adalah 0,25 per 0,5 N. Didapat hasil N adalah 2. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung nilai tetapan laju reaksi K atau konstanta. Untuk rumusnya itu sendiri, untuk datanya itu saya menggunakan data 1 ya. Untuk rumusnya itu sendiri adalah V sama dengan K dikali HgCl2 pangkat 1 dikali C2O4 pangkat 2. Nah, untuk rumus tetapan laju reaksi ini sendiri itu, untuk ordonya itu adalah 1 dan 2. Jadi nilai pangkat 1 dan pangkat 2 yang ada di
rumus adalah ordo yang sudah kita dapatkan pada pertanyaan yang sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masukkan angka-angkanya, yaitu V-nya itu 1,8 dikali 10 pangkat 5 sama dengan K dikali 0,2 dikali di pangkat 1 dikali 0,15 pangkat 2. Lalu didapatkan hasilnya K dikali 0,2 dikali 0,0225. Kita sederhanakan kembali ya, yaitu K dikali 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 2,25 dikali 10 pangkat min 2. Maka di sini kita langsung pindahkan K-nya di arah sebelah kiri, maka menjadi 1,8 dikali 10 pangkat 5 per 4,5 dikali 10 pangkat 3. Maka didapat hasil K adalah 0,4 dikali 10 pangkat 2. Nah, untuk nilai konstanta itu sendiri, bila dibuktikan dengan data-data yang lainnya pada percobaan sebelumnya, itu akan mendekati ataupun sama nilainya. Bisa 3,9, bisa 0,39 ataupun nilainya 0,38. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor C, yaitu hitunglah laju reaksi jika konsentrasi awal HgCl 0,02 mol per liter dan C2O4 0,02 mol per liter. Untuk rumusnya itu rumus yang sama kita gunakan untuk menghitung tetapan laju reaksi. Namun yang berbeda di sini yang dicari itu adalah V-nya, sedangkan K-nya itu sudah kita ketahui ya pada pertanyaan sebelumnya. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. V sama dengan 0,4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 0,02 pangkat 1 dikali 0,02 pangkat 2. Maka didapat hasilnya 0,4 dikali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4. Maka didapat hasilnya V sama dengan 3,2 dikali 10 pangkat min 8. Baiklah, untuk pertanyaan 1, untuk soal nomor 1 selesai ya. Selanjutnya kita akan lanjut pada soal nomor 2. Baiklah, sebelumnya saya akan membacakan soal nomor 2, yaitu penguraian termal aseton pada suhu 600 Celcius merupakan reaksi orde pertama dengan waktu paruh 80 detik. Tentukanlah A, hitunglah nilai konstanta laju reaksi atau K, dan B, beberapa waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Maka kita langsung saja ya pada penyelesaiannya. Sebelum itu kita akan mencatat apa saja yang diketahui dari soal yang ada. Maka dapat diketahui bahwa waktu paruhnya atau T pangkat 1/2 sama dengan 80 detik. Dan sisanya atau MT-nya sama dengan 100% dikurang 25% sama dengan 75%. Baiklah, langsung saja kita menjawab soal yang A ya. Untuk yang A itu yang ditanya itu konstanta atau K-nya, dan B itu yang ditanya adalah T atau waktunya. Kita langsung jawab yang A, yaitu untuk yang K dengan rumus T pangkat 1/2 sama dengan 0,693 per K. Kita langsung masukkan nilainya, yaitu 80 detik ya. Dan kita langsung pindah K ke arah kiri dan menjadi K sama dengan 0,693 dikali 80 per 80. Maka didapat hasilnya 0,0086625 atau dapat disederhanakan menjadi 8,6625 dikali 10 pangkat min 3, atau kita bisa bulatkan juga sih sebenarnya. Kita bulatkan menjadi 8,7 dikali 10 pangkat min 3. Untuk K-nya itu nilainya 8,7 dikali 10 pangkat min 3 ya. Untuk selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan yang B, yaitu waktu yang diperlukan agar 25% dari aseton itu terurai. Kita menggunakan rumus log NT per NO sama dengan min K dikali T per 2,303. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Di sini mengapa NO-nya itu 100? Karena yang pasti sebelum bereaksi zat atau senyawa yang kita ambil itu pasti 100% ya. Tidak lebih dan tidak kurang dari 100%. Baiklah, langsung saja kita hitung.
di sini saya langsung memindahkan min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali 5 ke arah sebelah kiri. Maka menjadi min 8,7 dikali 10 pangkat min 3 dikali T sama dengan log 75/100 dikali 2,303. Di sini lognya bisa kita sederhanakan menjadi 3/4 ya. Jadi log 3/4 dan nilai dari log 3/4 itu adalah min 0,1249 dikali 2,303. Maka selanjutnya itu nilainya adalah min 0,2876 per 0,0087. Nilai min 0,0087 ini adalah didapat dari nilai 8,7 dikali 10 pangkat min 3 ya. Karena nilainya sama-sama min, jadi bisa kita langsung coret minusnya menjadi positif, dan maka hasil yang didapat adalah waktunya adalah 33 detik. Untuk soal nomor 2 sudah selesai ya, maka didapat untuk konstantanya itu adalah 8,7 dikali 10 pangkat min 3, dan waktu yang diperlukan untuk warunya itu adalah 33 second atau 33 detik. Baiklah, kita lanjut pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 ini yang dicari adalah hukum laju untuk reaksi atau hukum reaksinya ya. Yang B itu adalah hitunglah konstanta laju dan nyatakan satuannya, dan C hitunglah laju reaksi untuk larutan dengan C5H5 6 5,0 dikali 10 pangkat min 5 dan CH3L 2,0 dikali 10 pangkat min 5. Baiklah, langsung saja kita masuk pada penyelesaian soalnya. Sebelumnya kita akan mencari hukum untuk laju reaksi ya. Nah, untuk mencari hukum laju reaksi itu kita harus mencari ordonya terlebih dahulu. Maka kita akan mencari ordo C5H5F-nya terlebih dahulu dengan rumus F1 per F2. Kenapa menggunakan data 1 dan data 2? Karena sama seperti alasan pertanyaan atau soal nomor 1 yang tadi ya. Karena yang dicari adalah ordo C5H5N-nya, maka yang sama pada data itu adalah nilai CH3L-nya. Maka kita langsung saja masukkan nilainya, dan nilai K di sini sama, jadi kita langsung coret saja. Maka didapat hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat min 7 per 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 4 pangkat N dikali 4 kali 10 pangkat min 4 dikali N. Nah, M di sini melambangkan ordo C5H5N, sedangkan N melambangkan ordo CH3L ya. Di sini dapat kita lihat ada nilai yang sama, yaitu 4 kali 10 pangkat min 4, dan juga 10 pangkat min 4-nya juga sama, dan sepertinya itu saja, jadi bisa langsung kita coret ya nilainya. Maka didapatkan hasilnya adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 7 per 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1/2 pangkat N. Maka di sini nilai dari 7,5 dikali 10 pangkat min 7 per 3 kali 10 pangkat min 6 adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,5. Kita sambungnya ke sampingnya. Maka untuk nilai 2,5 dikali 10 pangkat min 1 itu kita rubah jadi bilangan desimal. Maka didapatkan nilai M-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari ordo CH3L-nya sama dengan rumus-rumus sebelumnya, namun di sini kita menggunakan data kedua dan juga data ketiga. Karena yang kita cari adalah ordo CH3L-nya, maka nilai yang sama kita lihat dari data adalah C5H5N-nya. Kita langsung masukkan saja angka-angkanya. Untuk K di sini kita coret ya karena nilainya sama.
Baiklah, didapat angkanya adalah 3 kali 10 pangkat min 6 per 3 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat n. Untuk yang kita cari di sini adalah pangkat n-nya ya. Di sini bisa kita langsung coret, yaitu yang 3 kali 10 pangkat min 6 bisa kita coret, dan juga 2 kali 10 pangkat min 4 bisa kita coret, dan 10 pangkat min 4-nya juga bisa kita coret. Maka didapatkan hasilnya adalah 1 sama dengan 4 per 2 pangkat n. Maka hasil dari 4 per 2 itu adalah 0 ya. Maka dapatkan 4 per 2 itu hasilnya 2 ya. Makanya 2 ya. Sedangkan n-nya itu adalah 0. Kenapa? Karena setiap yang pangkatnya 0 itu nilainya adalah 1. Maka didapat rumus untuk laju reaksinya itu adalah V sama dengan K dikali C5H5N dikali pangkat 2 dikali CH3L pangkat 0. Baiklah, selanjutnya kita akan menghitung konstanta laju reaksinya dan juga satuannya ya. Rumusnya itu saya menggunakan data 1 dengan rumus V sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2 dikali CH3L pangkat 0. Baiklah, selanjutnya di sini saya langsung masukkan angkanya. Yang ditanya itu K-nya, maka dapatkan hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat min 7 sama dengan K dikali 1 kali 10 pangkat min 4 dikali 2 di pangkat min 4 pangkat 2 dikali 4 kali 10 pangkat min 4 pangkat 0. Karena semua nilai yang pangkatnya, semua angka yang pangkatnya 0 itu nilainya 1, jadi saya nggak bakal nulisnya lagi. Maka dapatkan hasilnya 7,5 dikali 10 pangkat min 7 dikali sama dengan K dikali 1 dikali 10 pangkat min 8. Maka nilai K adalah 7,5 dikali 10 pangkat min 7 per 1 dikali 10 pangkat min 8. K sama dengan 7,5 dikali 10 pangkat 1. Maka kita bisa menyederhanakan nilai K-nya ini menjadi 75. Untuk satuannya itu adalah mol per liter detik ya. Selanjutnya kita akan menghitung laju reaksi untuk larutan dengan nilai C5H5N-nya itu 5,0 kali 10 pangkat min 5 dan CH3L-nya itu sama dengan 2,0 dikali 10 pangkat min 5. Untuk rumus yang kita dapatkan pada perhitungan yang A, untuk soal yang tadi kan untuk hukum laju reaksinya ya, maka kita akan menggunakan rumus yang itu tadi, yaitu V sama dengan K dikali C5H5N pangkat 2 dikali CH3L pangkat 0. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Sama seperti sebelumnya, yaitu V sama dengan 75 dikali 5 kali 10 pangkat min 5 dikali pangkat 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 5 pangkat 0. Karena semua angka yang pangkatnya 0 itu bernilai 1, jadi saya nggak bakal nulis lagi. Maka didapat V sama dengan 7,75 dikali 2,5 dikali 10 pangkat min 9. Maka didapat hasilnya adalah 187,5 dikali 10 pangkat min 9. Maka bisa kita sederhanakan kembali menjadi 1,875 dikali 10 pangkat min 7. Mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal kimia dasar tentang laju reaksi dan paruh waktu. Mohon maaf bila ada kesalahan kalimat, pengucapan, ataupun kekurangan yang saya berikan pada saat penjelasan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.